Ratusan massa dari warga Gunung Rancak, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur berunjuk rasa di depan kantor BRI berjalan damai. Namun di tengah aksi berlangsung, pendemo terlibat ricuh dengan aparat kepolisian di pintu masuk. Sebuah pagar pembatas jalan menjadi sasaran pendemo dan dilemparkan petugas keamanan yang berjaga. Kericuhan terjadi lantaran pihak menolak permintaan pendemo terkait bukti surat pertanggungjawaban atau SPJ atas penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT dana desa yang terjadi di desa Gunung Rancak tahun 2020 lalu. Kericuhan terjadi lantaran pihak bank menolak permintaan pendemo terkait bukti surat pertanggungjawaban atau SPJ atas penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT dana desa yang terjadi di desa Gunung Rancak tahun 2020 lalu. Dana yang telah disalurkan ke warga sebesar Rp260.200.000 dianggap fiktif hingga kepala desa Gunung Rancak terseret dalam kasus BLT dana desa. Pihak bank juga menolak menandatangani surat tuntutan dari massa, akibatnya kericuhan pun tak terhindarkan. Aksi anarkis semakin tak terkendali, membuat petugas kepolisian Polres Sampang mengamankan 2 orang warga yang diduga sebagai provokator. Yang menyalahi aturan, kita lakukan pengamanan terhadap orang tersebut ya, sampai ada provokator lain ya siap ya itu. Pendemo ini juga berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Sampang serta meminta agar kepala desa Gunung Rancak tidak ditetapkan sebagai tersangka. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Puluh kios pedagang di Pasar Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terbakar Senin sore. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar. Diduga, api pertama kali muncul di area kios ikan yang disebabkan korsleting listrik, kemudian merambat ke lapak penjual daging dan pakaian. Apa itu? Dari blok ikan yang jual ikan. Kondisi waktu terbakar memang sepi atau gimana? Itu katanya dari dari kulkas. Dari kulkas? Ya. Milik siapa? Milik Tati siapa itu? 4 unit mobil damkar dari Pemkab dan Pemkot Probolinggo dikerahkan guna memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diketahui kebakaran yang terjadi merupakan kali kedua. Sebelumnya, sekitar 2 pekan lalu, kebakaran juga melanda area pasar meski dalam skala kecil. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Seorang pendaki terjebak erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat. Korban dapat dievakuasi dan mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Sementara keluarga 11 pendaki yang meninggal dunia mendatangi pos DVI antemortem di posko utama Batu Palado. Salah satu korban erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat yang sempat viral di media sosial berhasil dievakuasi petugas dan langsung dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ahmad Mohtar Bukit Tinggi dengan kondisi luka bakar 45%. Korban warga Padang merupakan pendaki perempuan bernama Zafira Zahrin Febrina, 19 tahun, berhasil dievakuasi tim SAR gabungan Senin subuh. Selain Zafira, 2 orang pendaki lainnya dievakuasi ke rumah sakit setelah terjebak erupsi Gunung Merapi. Saat ini 1 pasien itu kondisi 45% luka bakar. Kemudian yang kedua itu 5%. Kemudian pasien yang ketiga, pasien yang jatuh. Jadi ada 3 orang pasien yang sudah ditangani. Mungkin 1 pasien dengan kondisi luka bakar 45% ini kita akan pantau secara intensif. Sementara Senin pagi Gunung Merapi kembali mengeluarkan kolom abu vulkanik dengan ketinggian hampir 2.000 meter dari puncak kawah di Kabupaten Agam. Tampak kolom abu keluar dari puncak kawah gunung dan mengarah ke Kabupaten Tanah Datar. Kepala Pos Pengamatan Gunung Merapi, Ahmad Rifai, menjelaskan, sejak tanggal 3 Desember 2023 hingga pukul 00 WIB telah terjadi 36 letusan dan 16 hembusan. Petugas gabungan masih berupaya melakukan evaluasi terhadap puluhan pendaki yang masih terjebak.
Tim Dokses Polda Sumatera Barat langsung membuka pos ante-mortem dan langsung didatangi oleh keluarga korban. Sudah puluhan keluarga yang melaporkan anggota keluarganya ke pos ante-mortem Polda Sumbar. Jadi kebetulan posko postmortemnya kita laksanakan di Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Nah, nanti dari posko postmortem kita cocokkan data yang ada di dalam kamar jenazah, kita cocokkan dengan data antemortem. Nah, kalau match, kalau cocok datanya baru kita serahkan ke pihak keluarga. Hingga kini, tim SAR gabungan masih terus berupaya mengevakuasi semua pendaki yang menjadi korban erupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 6 pendaki yang dapat dievakuasi saat ini mendapatkan perawatan medis di RSUD Padang Panjang. Seluruh pendaki terluka bakar di atas 24% dan sebagian patah tulang. Enam orang pendaki yang menjadi korban erupsi Gunung Merapi dirawat di RSUD Kota Padang Panjang. 4 pendaki masih berada di ruang instalasi gawat darurat dan 2 lainnya sudah berada di dalam ruang perawatan. Pihak RSUD Kota Padang Panjang mengatakan jika rata-rata korban mengalami luka bakar di atas 24%. Selain itu, korban juga mengalami luka di bagian kepala dan sebagian lainnya mengalami patah tulang. Upaya evakuasi pendaki yang terjebak di puncak Gunung Merapi saat erupsi masih terus dilakukan. Kondisi gunung yang masih terus erupsi dan cuaca buruk menjadi kendala, dan dikonfirmasi ada 11 pendaki yang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kepala Kantor SAR Padang, Abdul Malik mengatakan, 11 korban ditemukan meninggal dunia di lokasi. Jumlah survivor saat ini sudah mencapai 75 orang yang sudah terdata di posko dan 49 sudah terevakuasi dengan selamat. Sebagian sudah kembali ke rumah dan sebagian di 2 rumah sakit yaitu di Padang Panjang dan di Bukit Tinggi. Dan selanjutnya untuk pencarian sampai pukul 07.10 waktu Indonesia bagian Barat, tim gabungan sudah berhasil menemukan 3 orang selamat dan 11 orang dalam keadaan Mike Delta. Dan saat ini lagi proses evakuasi dari puncak ke bawah. Untuk mempermudah identifikasi, Polda Sumbar juga membuka pos ante-mortem di Posko Batu Palang, Kabupaten Agam. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali menyemburkan 4 kali awan panas guguran dengan jarak luncur terjauh 3.000 meter ke arah Kali Boyong. Sementara itu aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali meningkat setelah sebelumnya sempat turun. Terekam kamera pengawas BPBD Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, semburan awan panas guguran Gunung Merapi yang terjadi Senin petang. Dalam rekaman CCTV juga terlihat asap tebal membumbung tinggi dengan warna pekat. Berdasar data BPPTG Yogyakarta, awan panas guguran terjadi sebanyak 4 kali dengan jarak luncur 2.400 meter, 3.000 meter, dan 2.000 meter ke arah Kali Boyong serta 1.200 meter ke arah Kali Kerasak. Sementara itu status Gunung Merapi hingga saat ini masih dalam level 3 atau siaga. Warga sekitar lereng Gunung Merapi diimbau untuk tetap waspada dengan ancaman potensi semburan yang dapat kembali terjadi sewaktu-waktu. Serta potensi terjadinya banjir lahar hujan, menyusul tingginya intensitas hujan terutama di puncak Gunung Merapi. Sementara itu, berdasarkan data PVMBG erupsi Gunung Anak Krakatau terjadi Senin siang dengan tinggi kolom letusan 2.000 meter di atas permukaan laut dan kolom abu berwarna hitam dengan intensitas tebal ke arah tenggara. Diketahui erupsi Gunung Anak Krakatau terjadi sejak 26 November lalu. Erupsi gunung yang menyemburkan abu vulkanik hingga 2.000 meter tercatat terjadi 4 kali. Menurut petugas pos pantau, erupsi Gunung Anak Krakatau saat ini tidak ada kaitannya dengan Gunung Merapi di Sumatera Barat.
karena masing-masing gunung berapi memiliki dapur magma yang berbeda. Saat ini Gunung Anak Krakatau masih berstatus level 3 atau siaga. Terkait hal tersebut, masyarakat, nelayan, dan wisatawan dihimbau tidak mendekati anak Gunung Krakatau atau beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Dari tim liputan Ainus melaporkan.